Gue mau ngasih lu sebuah informasi menarik. Apa? Lu adalah musisi pertama yang mampir ke YouTube gue. Sumpah lu? Iya. Untuk promo ya utamanya. Oh, iya. Yang pertama. Soalnya Semoga udah ada Danila dan Yura. Enggak, kalau Danila Mayura kan waktu itu gue nginterview mereka untuk kebutuhan apa namanya konten gue. Iya. Kalau ini kan Anda kesini untuk promo. Betul. Kan? Betul. Karena ada karya mau rilis. Sudah rilis. Sudah rilis ya, Sudah betul. rilis. Albumnya apa judulnya? Daur Hidup. Daur Hidup. Sekarang kesini untuk berpromo soal itu. Dan moga-moga dengan hadirnya lu sebagai musisi membuka pintu musisi-musisi lain. Slang, saya tunggu. Kenapa langsung ke slang? Langsung. Nggak apa-apa, biar langsung cepet aja progresinya. Tapi terima kasih loh. Gue ya terima kasih. Gue tuh pengen ngobrol sama lu karena gue tuh bingung menentukan isi album gue tuh kan spesifik sekali ya tentang ngomongin gue sebagai manusia dan gue sebagai laki-laki. Gue bingung kemana ya ini yang tepat membawa arah obrolan ini. Menurut gue lu salah satunya, makanya gue. Kenapa? Karena gue laki banget. Enggak. Kan gue tuh banyak nontonin konten lu. Iya. Satu, gue punya kesamaan sama lu, dan gue orang yang pemarah. Oh iya? Gue pemarah sekali. Bahkan lu nonton Avengers sih? Nonton. Ada Avengers pertama, ingat gak ada Natasha Romanoff ketemu sama Bruce Banner Ya. di India. Terus Ya. dia nanya, lu tuh kan bahaya kalau lu marah, terus jadi lu kenapa lu milih India? Ya adalah gue punya rahasia. Sampai akhirnya pas di ending terakhir, dia akhirnya ngasih tahu rahasia dia. Kenapa lu bisa nggak marah? Karena gue marah setiap saat. Ya. Gitu. Jadi gue udah biasa menghandle itu. Ya. Jadi orang tuh gak ada yang percaya kalau gue pemarah. Karena emang gak kelihatan sih. Iya. Kayaknya orang juga pada umumnya nggak tahu kalau gue marah. Karyawan gue sih tahu. Sama, karena gue juga tahu. Kecuali ini anak magang baru nih, ada anak art yang namanya kayak anak finance. Siap-siap lo. Gue bilang namanya dia anak art tapi namanya kayak anak finance. Siapa nama lu? Arif. Tuh Arif tuh kan anak finance ya. Kurang art nama lu. Kurang art namanya finance banget. Tapi oke, itu satu karena gue sama-sama pemarah. Terus kayak gitu? Terus gue tuh bingung arah obrolannya mau kemana karena ini obrolannya tuh cukup isi album gue tuh cukup spesifik menceritakan gue sebagai laki-laki yang akhirnya setelah bertahun-tahun gue menceritakan sisi rapuhnya gue. Karena gue tuh nggak mau kelihatan rapuh di depan orang, gue tuh nggak mau kelihatan nangis di depan orang, gue tuh nyokap gue meninggal aja, gue tuh nggak mau kelihatan nangis di depan orang gitu loh. Padahal kan wajar ya? Iya, seharusnya wajar. Nah itu yang pengen gue sampaikan karena lu kemarin sempat ngobrol sama Yura kan? Gue tuh udah lama ngedampingin Yura dan gue tuh selalu nge-support dia tentang woman support woman, tentang woman empowerment, kesetaraan gender. Gue tuh support dia karena gue tinggal dengan adik gue dan nyokap gue saja. Jadi wanita tuh dekat sekali sama gue dan gue menitipkan sama dia. Oke, gue bantu ngonsepin lu, bantu ngejagain lu, tapi gue titip satu hal. Ketika lu sebagai wanita menggaungkan tentang kesetaraan, tolong setarakan juga kami, para pria. Beri kami ruang untuk rapuh. Beri kami ruang untuk menangis. Ya. Biasanya kan kalau misalnya ada cowok nangis, cewek tuh, jadi cowok cengeng banget sih lu. Gitu. Oh, itu perempuan brengsek yang kayak gitu. Ya kurang lebih gitu lah. Iya. Tapi coba gue pengen tahu ya, ini kan ada banyak perempuan. Emang cewek-cewek kalau ngelihat cowok nangis minus nggak? Lu ngeliat cowok nangis gitu? Bener loh. Aneh kan? Aneh. Lu? Biasa aja lucu kan? Ya lucu katanya. Anjing dianggap Nah, lucu. asal jangan keseringan. Nah Asal itu jangan keseringan. Nangis mulu gitu maksudnya. Oh. ya juga sih, kalau keseringan agak aneh sebenarnya. Siapa ya yang keseringan? Tapi oke lah. Tapi sebenarnya kan kayak tadi lu cerita bahwa kalau gua nggak salah nangkep, ibu lu meninggal, lu nggak mau kelihatan sama orang, lu nangis. Iya. Jadi gue tuh saking nahannya waktu gue ingat sekali momennya, gue dikasih tahu nyokap gue meninggal karena gue udah ngekos gitu loh. Gue baru pulang dari mana, gue abis tur sama anak-anak Padiangan 6 dulu di Bandung. Anjay. Abis tur dia keliling kota, terus gue baru pulang subuh-subuh, terus gue ditelepon, mama udah nggak ada. Gue udah di kosan, baru nyampe kosan. Terus yang gue inget ada teman gue manggil. Dan tunggu dulu. Jadi posisinya gue udah keadaan nyebrang. Jadi dari jalan lewat gang, udah nyebrang jalan, gue gak pakai sendal, gak bawa apa-apa. Teman gue bawain gue sendal sama dompet gue. Ditemenin lah gue ke Cimahi tuh, pakai taksi. Sampai sana gue masih ya udah, gue ngurusin semua. Terus sampai akhirnya nyokap gue dibawa untuk dimakamkan. Gue masih bantu gotong semua pas panahnya ditutup, panahnya diturunin gitu.
itu kata orang gue pingsan karena gue nahan emosi gue. Jadi gue nahan aja udah nggak apa-apa. Sampai hari tutup gue bangun, mungkin sekitar 5 menitan kata orang-orang, terus pulang ke rumah, gue ke kamar nyokap, itu gue 1,5 jam baru nangis di kamar nyokap. Gue tutup, gue kunci, gue nangis. Habis beres nangis, gue buka, gue udah kelihatan ngaca, udah nggak apa-apa, gue ketawa-ketawa lagi di bawah. Wow. Gitu. Nahan terus, karena gue dari kelas 4 SD gue jadi keluar rumah tangga, Ji. Jadi gue tuh nggak terbiasa ngambil tanggung jawab, gue tidak mau terlihat lemah untuk adik gue dan nyokap gue gitu. Oke. Album ini kan berbicara tentang itu ya, tentang kerapuhan, tentang menjadi laki-laki. Pasti butuh proses untuk berdamai. Abis itu butuh proses lagi untuk memformulasikan itu jadi karya. Iya. Abis itu butuh proses lagi untuk, apa ini gue rilis ya? Iya anjir, itu lama banget. Iya kan? Lama. Dari barangnya jadi, ke kesediaan untuk diperdengarkan ke orang, itu lama lagi. Cuman, gue mau ngomongin soal hidup dulu, supaya ada konteks. Okay. Itu album berapa lagu? 9 lagu. 9 lagu ini semuanya tentang kerapuhan seorang laki-laki atau tentang laki-laki tapi dari konteks yang beda-beda gitu ya? Iya ya. Ada kerapuhan, ada kesedihan, ada juga pertemuan gue sama Yura. Pertama kali gue bikin lagu tentang diri gue sendiri adalah tentang Yura karena gue nggak mau bikin lagu tentang gue. Dari dulu tuh gue nggak pernah nggak mau orang tahu kehidupan gue seperti apa. Termasuk bikin lagu bahagia sama pasangan gue. Karena gue nggak yakin sama pasangan gue yang dulu gue bakal aman sama orang ini nih. Gue nggak mau nextnya ketika gue nyanyiin, gue ingat lagi momen itu atau gue menyakiti pasangan gue setelahnya. Oh, gitu. mindful, betul, baik. Yeah. Gue nggak tahu lu cerita lu ketemu Yura. Gue di Radio OS dulu. Oh, lu di Radio OS dia promo atau apa? Kita sama siaran di Radio OS. Oh, dia siaran ya? Dia siaran. Oh. Dia siaran kalau nggak salah. Ih, kayak gua. Oh, serius lu? Iya, gua sama bini gua. Tapi bedanya dia dulu pendengar. Oh. Mila tadinya pendengar, gue siaran pagi. Gue bahkan masih ingat momen pertama kali gue denger suara Mila. Lu masih ingat suara? Masih ingat. Dia nelpon, jadi pendengar. Terus gue nanya, siapa namanya? Gamila. Gamila? Lucu ya namanya, gue masih ingat. Unik namanya. Iya. Ternyata nama yang diberikan oleh dosennya bapaknya orang Mesir. Namanya Gamila. Artinya cantik. Terus gue ingat momen itu. Abis itu dia ngelamar, gue bosnya, dia punya pacar. Saya juga selingkuh. Terjadilah. Jadi radio juga nih. Radio juga. Bandung pula. Dan pertama kali. Jadi gua tuh dari kecil, gua tuh selalu nonton sinetron, bla 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 gitu kan. Gua tuh punya mimpi tolol di kepala gua adalah gua pengen jadi playboy. Anjing. Karena playboy zaman dulu itu kan kalau di TV itu pakaiannya bagus, mobilnya bagus. Gua pengen punya, karena gua gak punya apa-apa dari kecil. Jadi gua pengen achieve itu lebih ke stylenya. Tapi sahabat gue selalu ngecekin gue, lu gimana jadi playboy? Ngomong sama cewek aja lu malu. Lu gak berani kenal sama cewek, gue gak berani. Pertama kali ketemu Yura, dia siaran sore, gue siaran malam. Terus jarang sekali ketemu, papasan itu beberapa kali. Sekalinya papasan dia malas pulang, gue datang kecepatan. Jadi di OS itu, buat teman-teman tuh ada bayangannya di dalam tempat siaran, sebelahnya itu ada studio band. Dia tuh lagi main drum. Terus gue buka pintunya lagi main drum, terus gue bilang, lu bisa main drum? Dia cuma gitu doang. Gue pengen dia punya istri kayak lu. Hah? Terus gue tutup, anjir gue ngomong apa tadi? Ngomongnya kayak gitu? Persis kayak gitu. Besoknya dia bawa cowok yang lagi dekat sama dia, terus dia jadian. Karena dia pikir gue playboy dan dia takut sama gue. Oh gitu. Tapi dari situ gue berteman, purely berteman, gak ada apa-apa. Terus ya udah berteman, jadi teman baik aja setelah itu. Gitu. Wow. Sebenarnya tuh kayak nembak udahan ya? Iya, bener kayak nembak. Gue juga panik ketika abis gue ngomong gitu, gue langsung tutup, anjir gue ngomong apa ini barusan gitu. Terus gue cerita ke teman-teman gue, gila lu, kok tumben lu berani ngomong gitu, gak tahu keluar aja dari mulut gue gitu. Terus pada akhirnya nembak benerannya kapan? Ada nembaknya nggak? Oh enggak, setelah itu udah lama banget, bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia punya pacar sama yang itu. Terus gue punya pacar, gue putus, dia udah putus. Terus suatu saat, kita ada project apa, kita sering tektokan bareng, dia nanya tentang lagu gue, apapun ke gue. Kita mau ada project Java Jazz atau apa gitu. Terus ketemu, terus dia lagi umroh. Terus katanya dia minta jodoh, bla bla bla, lagi sholat di depan Ka'bah, ada muka gue katanya. Padahal nggak lagi ada apa-apa, nggak pendekatan, nggak apa? Nggak ada pendekatan apa-apa. Kepikiran aja. Wah, ada wajah lu lagi gitu. sholat tapi ada wajah gue. Terus besoknya sholat Isya ada wajah gue lagi, setiap minta jodoh ada muka gue. Habis itu kita memang ada ketemu untuk project Java Jazz. Terus seminggu dari itu kita jadian.
Padahal nggak ada yang, jalan nih, makannya nggak ada. Ngobrol itu lebih ke ngobrol aja. Terus someday gue lagi duduk, Yur, kita kan udah temenan lama banget ya. Lu mau nggak jadi pasangan gue? Ngejalanin hidup serius sama gue gitu, jalanin hubungan sama gue. Boleh. Gitu. Itu lu ngomong kayak gitu dalam kondisi dia pernah cerita sama lu kalau di Mekah dia... Enggak pernah cerita. Oh enggak? Nggak pernah cerita. Setelahnya baru tahu? Setelah berbulan-bulan gue baru tahu. Oh iya? Itu. Iya, aneh banget. Luar biasa Dan sekali. by the way, pas lu ngomong nembak, gua tuh waktu nembak ngomong gini, Yur, lu mau nggak jalanin hubungan serius sama gue? Mau, tapi gua pendukung MU. Lu nggak apa-apa nggak? Iya, gue lihat klip ini. Gitu. Gue lihat klip ini. Anda tampak begitu ekstrim. Harinya rusak. Gue sebagai fans MU kecewa ngeliat. Ini yang jelek-jelekin nama fans MU nih orang-orang kayak begini. Harinya rusak, marah-marah, nggak mau disentuh, ya kan? Gila. Tapi itu mungkin karena aspek marah-marahnya ya. Iya, marah-marah di dalam sebenarnya. Bro. Kenapa bro? Mereka nggak peduli kita bro. MU itu nggak peduli kita. Buat apa kita marah-marah? They don't care bro. Kita orang Inggris juga bukan, lu tau nggak? Perspektif gua terhadap sepak bola Liga Inggris tuh menyantui, menyantui. Gara-gara gua lagi gua lagi di luar negeri. Kayaknya gua lagi di Australia bahkan sebenarnya. Terus gua masuk ke Foot Locker. Iya. Terus gua pakai jersey MU. Terus ada karyawan Foot Locker ngelihat gua udah ketus. Terus bilang, where you from kata dia, Indonesia. Oh, I thought you're from Manchester kata dia. Anjir. Terus gue yang, terus bilang, let me guess, where you from? Terus dia bilang, Liverpool. Oh siap. Terus bilang, you should be wearing your City jersey, not Manchester United. Saat itu gue bilang, ya kan MU kan adalah klub yang isinya bintang-bintang. Udah memang dari Manchester tapi internasional lah kata gue. Tapi habis itu gue juga sadar bahwa untuk orang Manchester ngelihat kita pakai MU itu kayak kita ngelihat bule pakai Persija, kocak gitu kan. Lucu bener nih. Atau siapa pakai Persib gitu. Atau PSM Makassar, lucu banget gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu bro. Kemarin gue ngeliat, bukan waktu itu gue pernah ngeliat ada tawuran antara fans Madrid dan Barcelona. Buat apa? Mereka juga bingung pasti. Tapi itu bisa kita balikan lagi, misalnya kayak orang kota mana gitu ya. Pakai hoodie-nya Pragiwaksono. Harusnya lu bisa nanya sama dia, lu ngapain pakai hoodie Pragiwaksono? Mending pakai hoodie-nya Wahui misalnya. Kan gue lebih lucu. Tapi gue ngerti ini ya. Tapi MU itu hanya salah satu trigger ya, trigger kemarahan. Trigger kekecewaan lebih tepatnya. Lu biasanya, karena kita sama-sama pemarah ya, lu by the way menyelesaikan isu kemarahan lu nggak? Artinya apakah lu terapi atau apa? Akhirnya iya. Oh, akhirnya? Akhirnya iya. Karena gue tuh sempat ada dalam proses, gue mati rasa gitu Ji. Jadi gue gak bisa nangis, gue gak bisa marah, gue gak bisa ngerasain apa-apa. Karena perasaan yang gue tahan bertahun-tahun, tuh akhirnya perasaan gue mati aja. Jadi gue gak bisa. Tahun berapa? Sekitar tahun 2012 mungkin, 2011. Lama juga ya? Lama. Dan 8 tahun setelah itu tuh gue merasakan hal itu. Sampai akhirnya gue ketemu Yura, 2008an mungkin mulainya. Sampai ketemu Yura, dia nge-unlock lagi terus jadinya overwhelmed gitu loh. Jadi gue depres berat, karena rasanya tiba-tiba keluar semua, jadi besar semua gitu loh. Jadi ekstrim. Terus akhirnya gue berobat lah gitu, berbagai macam tempat. Salah satu yang disembuhin adalah si anger issue-nya itu. Dan waktu itu triggernya apa? Kalau gue soalnya, dan gue ngomong sama terapis gue bilang nggak tahu gue tuh kalau dikategoriin marahnya kenapa tuh nggak gitu jelas, tapi gue tahu kalau di antara gue dengan apa yang gue pengen ada orang goblok, nah gue suka marah-marah tuh. Iya, gue tuh yang hal-hal kecil misalnya kayak orang nyalakan Rian, gue bisa marah besar. Justru kalau masalahnya besar, gue nggak akan marah. Gue akan beresin masalah itu. Dan gue akan tenang sekali. Di sekitar gue juga kebingungan, kenapa lu kayak gitu ya? Kalau masalahnya besar dan gede sekali, gue malah tenang gitu loh. Tapi kalau masalahnya sepele, gue bisa marah besar sekali gitu. Misalnya, gue pengen sebutin tapi gak enak gue. Nggak apa-apa. Ya, kayak misalnya zaman gue masih kecil, masih muda, masih belasan tahun, di Bandung tuh, kalau misalnya ada angkot sembarangan, itu bisa gue pepet angkotnya, gue pakai mobil, pakai motor, gue pepet, gue turun, gue pukulin supir angkotnya. Yang benar. Se-ekstrim itu gue dulu. Anjir. Iya. Kita pernah di Bandung di periode yang bersamaan ya, gue di Bandung tahun... Ya pasti lah, gue gedenya di Bandung terus soalnya. Kecilnya di Bandung terus. Iya benar. Apa jangan-jangan gue pernah dipukulin sama lu ya? Gak mungkin, gak mungkin. Kita umurnya jauh gak sih? Gue 40 tahun ini.
Oh, gue 45. Pasti gue pernah dipukulin sama lu. Tapi kayaknya ada kemungkinan kita sempat, lu beres kuliah di ITB tahun berapa? 2002. 2002 kayaknya gue sempat main di ITB deh. Lu tau BT Boys gak sih di ITB? Tahu. Gue sempat jadi personal di BT Boys. Lu BT Boys? Gue BT Boys. Oh my God. Oh Tapi my lu bukan God. anak ITB. Ya kan BT Boys bukan anak ITB. ITB semua, kecuali gue. Oh iya ya? Iya. Enggak ah. ITB BT Boys siapa aja? Oh dulu yang zaman gue ya, ada Denny Darko. Denny Darko. Terus ITB betul. Iqbal ITB, Aditya Patisahusiwa ITB. Oh ini udah Abe Rubio ITB. Oh ini BT. Oh fuck, iya bener lagi. Sebelumnya ada Ponti. Oh iya bener, anjing iya bener lagi. Dan kemarin mereka baru aja reuni. BT Boys? Di acara ITB, iya. Oh my God, iya bener. Iya. Lu BT Boys? Gue BT Boys. Lu pernah manggung di Fancy Night? Pernah. Oh my God, Gue yang sampai bener lu. keliling Indonesia, ke kampus-kampus. Sebagai BT Boys? Sebagai BT Boys. Kok kita gak pernah ketemu ya? Iya makanya. Kok gue gak diajak? Wah, gak tahu gue. Karena gue juga diajak. Gue bisa nyanyi loh. Karena gue diajak. Atau gue ganteng lah, charming lah. Kenapa sih? Itu tuh zaman-zaman belum ada Smash, belum ada apa teman-teman. Belum. Jadi ini BT Boys itu buat teman-teman adalah BT Boys itu kayak parodi boy band. Betul. Awalnya parodi. Betul. Dan kita semua cabut karena gue nyebutnya Demul. Denny Darko ini menganggap ini suatu yang serius. Iya. Jadi loh, kok jadi serius? Demul terlalu serius dari dulu, apapun dia. Serius bener Terus dia. gue cabut semua. Iya. Anjing, itu tuh BT Boys itu beneran parodi karena datangnya dari Bandung yang serba parodi. Iya. Semua itu parodi di Bandung. Termasuk si BT Boys karena waktu itu dominannya adalah ya Backstreet Boys, Westlife, itu tuh lagi gede-gedenya. NSYNC, betul. Ih gila. Gitu. Ih, kita mungkin pernah papasan ya. Mungkin, Kenapa nggak BTW. kita aja yang jadian? Anjing. Ih lucu banget, gue gak nyangka loh. Gitu. Lalu kuliah di mana? Gue gak kuliah. Lu nggak kuliah? Dari SMA di mana? SMA 2. Lu SMA 2. SMA 2. Beres itu gue langsung entertainment. Berkesenian. Berkesenian. BT Boys. Ngomongin BT Boys, ada ingetan gue terdetail tentang BT Boys. Salah satu momen, gue ngapain sih gini-ginian. Jadi kita manggung di acara festival besar, bukan lagi di kampus. Festival besar. Iya. Terus pengisi acara salah satunya adalah SID. Superman is Dead. Superman is Dead. Lagi gede-gedenya waktu itu. Iya. Terus waktu itu urutannya adalah gue, yang lain terus BT Boys, terus Superman is Dead. Yang gue udah anjir ini masanya beda nih gitu. Terus dari sebelumnya itu udah kacau. SID gue gitu. Karena gue juga suka SID, gue senang, gue pengen nonton abis ini beres gue pengen nonton SID deh gitu. Tapi udah kacau balau, sampai sebelum gue itu ada Miss Indonesia mau penyuluhan tentang narkoba. Tunggu aneh timing ya. Iya, Putri Indonesia dilemparin, perempuan dilemparin. Anjing. Di momen itu gue, I fucked up. Mati sih gue. Gitu. Tapi gue bingung, bukankah lu bilang kelar SMA lu langsung di hiburan? Lu punya kesempatan untuk keliling-keliling gitu. Iya, salah satunya itu. Menurut gue itu hiburan. Itu kenapa lu berhenti? Kenapa lu gak serius juga kayak Demul? Karena terlalu serius buat gue. Karena itu BT Boys Terlalu tuh serius sih gimana sih? lucunya itu karena dia ngeparodiin kan. Iya. Justru core-nya di situ. Iya. Terus memang ketika gue datang karena gue background-nya adalah musisi, gue bikin bandnya jadi live. Terus nyanyinya jadi live, tadi lip sync jadi live gitu loh. Terus makin kelamaan nih, ini kok makin serius ya gitu loh. Enggak. Core-nya bukan ini gitu. Core-nya bukan ini. Kalau ini meleset dikit ini jadinya cringe gitu loh. Yang tadinya lucu jadinya cringe. Gue menghindari itu jadinya akhirnya pada cabut. Tapi memang ya banyak banget band yang mulai sebagai sesuatu lalu agak krisis dengan identitasnya kemudian berubah sama sekali. Contohnya misalnya J-Rocks deh. Yeah. J-Rocks tuh pertama kali bener-bener Jepang banget. Jepang tok titik Iya. udah. Ketika J-pop, namanya apa sih? J-pop, J-rock, apa sih? J-pop kali ya. Pada masa itu gede banget kan? Laruku. By the way, J-Rock itu nama alirannya J-Rock. Iya benar. Coba dipakai jadi nama band sini. Nah, berarti J-Rocks lagi gede-gede, terus mereka gede, terus ketika itu die out, akhirnya mereka nggak seperti itu lagi. Bahkan Ungu, kalau lu masih inget, Iya. Ungu kan dulu gotik banget gitu. Iya. Iya kan? Terus Serius, Iya. sebagai orang Bandung tau Serius dong? Tahu. Serius? Ungu dari yang gotik terus ke pop tuh akhirnya sempat ke dangdut. Hah? Ungu kan dangdut? Pernahkah kau merasa? Iya kan? Iya benar. Iya, gokil. Banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh yang started out at something terus udah gitu jadi bingung gitu. Ada kalau ngomongin boy band ya, ME aja. ME kan tadi kan
Lebih kayak roots-nya mungkin kayak Boyz II Men gak sih? Kayak pokoknya vokal grup Iya. gitu lah. Keluar satu lagu, tiba-tiba merasa kayaknya kami boy band deh gitu. Iya. Terus akhirnya kan sempat pecah juga gara-gara itu. Ya jadi gua mengerti sih ke krisis bahwa kita ini bercanda apa serius sih Iya. gitu kan. Iya. Ih, jadi setelah lu kemudian gak BT Boys, terus lu ngapain? Abis itu gue nyanyi, gue sempat By sign. the way, lu berarti paling ganteng di antara BT Boys ya? Zaman dulu nggak? Ntar gue liatin fotonya deh. Lah, Ntar gue liatin fotonya. Abe jelek, Demul jelek, Ponti jelek, lu. Seperti apa? Abdil sama Iqbal menurut gue masih ganteng. Abdil sama Iqbal tuh ganteng. Enggak. Iqbal ganteng lah, Iqbal. Enggak. Yang paling mainstream ganteng ya lu doang. By the way pada saat itu, lu harus tahu dulu tuh gue pendek, kurus, kupingnya rebing, jelek lah. Dan lu tau gak gue sebenarnya hampir masuk boyband. Aduh gue malu banget. dulu lu tau gak? Dulu lu pernah ngeliat gak? Sempat boyband ini cuma ngeluarin satu single, mirip banget NSYNC, termasuk ada yang keriting-keritingnya. Apa? Gue lupa namanya apa. Tapi gue ikutan audisi, gue yang harusnya jadi Justin, rambut gue dikeritingin. Gak bohong gue. Gue ikutan audisinya, karena waktu itu gue ikutin, gue lupa ya. Terus nari-nari gitu lu? Iya. Gue ikutin ini, Popstar. Popstar. Sebelum ada Idol, sebelum Oke, ada oke. itu ada Popstar. Gue ikutan itu, terus gue nyanyi It's Gonna Be Me. Untuk lolos. Padahal gue cuma nemenin Mila yang pengen, tapi Mila deg-degan. Mila bilang temenin aku sampai dalam. Yang masuk ke dalam cuma boleh peserta. Ya gue jadi peserta. Gue nyanyi This Is How We Do It sama It's Gonna Be Me, lolos ke dalam. Terus anyway gue diajak, terus udah gitu, kalau rambutnya dikeritingin keberatan nggak? Kata gue, wah ini mah NSYNC palsu nih, saya tidak jadi. Pas gak lama kemudian gue liat, jadi juga nih boyband, tapi habis itu bubar. Cuman satu single mereka terus. Iya, habis itu ya nggak nemu Ya lagi. keputusan baik lah. Iya, nggak tahu juga sih. Siapa tahu ternyata saya nyanyi sekarang. Lu pasti nyanyi kan? Enggak, gue Udah nggak? nge-rap aja. Nge-rap. Gue tuh dulu akapela. Zaman akapela. Lebih ke Boyz II Men gitu. Iya, karena gue datangnya dari Gons. Gons itu kan ada Jamaica Cafe. Iya, Jamaica Cafe itu kan ya grup akapela yang gede banget lah. Jadi Gons tuh Katolik ya? sekolah Katolik. Gue juga by the way sekolah Katolik. Gue sekolah. Iya. SMA 2? Enggak, SMP, Santa Maria. Oh, Santa Maria. Nah, anyway, lu abis itu tadi lu bilang abis dari BT Boys ngapain lu? Langsung harus nyanyi gue, langsung nyanyi. Terus gue bikin dance company sendiri. Ketika proses mati rasa itu yang tadi gue ceritain, gue bikin dance company. Terus abis itu setelah Dance company yang mana? ada namanya The Soul. Jadi kalau lihat di TV-TV itu ada penari-penari, itu dari anak-anak gue tuh. Mana Gue tangannya? kirimin. Asik. Ih, ada juga. Tolong banget kita ngapain. Yang membuat lu ke dance apa kemudian? Karena roots gue dari awal tuh sebenarnya adalah komedi musikal. Di Bandung itu ada namanya Ankarika Production. Gue tuh belajar dari situ. Jadi nyanyi, nari, bikin naskah, ngedance, semua belajar dari situ. By the way, gue juga cepet untuk periode yang sangat lama gue nulisin skrip untuk Extravaganza yang roadshow. Wow. Gue nulis skrip dan bikin mixing kabaretnya gitu loh. Untuk yang roadshow, jadi kan biasanya Extravaganza tuh syuting Senin Selasa kalau nggak salah. Jadi Rabu sampai Minggu tuh keliling Indonesia tuh. Nah gue ngurusin yang itunya. Gitu. Dalam proses itu kan proses karya ya, proses berkarya gitu, proses berkesenian, manggung segala macam. Pencarian lu terhadap kemarahan dan kenapa gua marah dan segala macam itu jalan terus? Enggak. Proses berdamainya dikesampingkan? Gue kesampingkan. Sampai kapan? Sampai baru mungkin tahun 2000-an, tahun 2020 mungkin. Baru dong berarti. Gue tuh baru menyembuhkan diri gue 2020. Apa pemicunya? Pemicunya itu gue semakin gak bisa ngontrol diri, gue sering banget bangun tidur tuh gue gak bisa gerak sekitar sejaman, terus habis itu nangis 1,5 jam, tapi ketika gue lagi sendirian. Nangis? Nangis, gak jelas dia Tanpa nangis. tahu pemicunya? Gue kenapa ya gue nangis gitu ya. Sampai akhirnya ngobrol sama Lagi dapet hipnoterapis. kali. Mungkin Bo. Kayak cowok juga ada dapetnya, gua gak bohong. Cowok tuh ada juga hormonal gitu. Gua kalau lagi dapet, kerjanya nontonin video-video sedih di YouTube. Homecoming Troops. Oh, iya. Tentara pulang ngasih surprise ke anaknya, nangis tuh kalau lagi pengen nangis. Atau ini, tentara pulang ke hewannya, ke anjingnya. Kan anjingnya selalu itu nungguin gitu ya. Iya, disitulah gue tahu kucing nggak pernah kangen sama yang punya. Iya. Yang punyanya pulang kucing mah biasa-biasa aja. Tapi maksud gue laki-laki juga ada kayak gitunya. Iya, Tapi iya, kalau lu waktu itu lu sadar lu nangis, Gue nggak tahu itu kenapa, gue diem aja, cuman perasaannya makin lama makin rapet. Maksudnya jaraknya gue kayak gitu makin rapet, gue nahan.
Terus gue ngerasa sesek, ini apa? Ini kenapa gue? Gue nggak tahu kenapa. Gue nutup pintu dari Yura, gue nutup pintu dari adik gue, semuanya nggak ada yang tahu, cuma gue sendiri. Lu nikah tahun berapa? Gue, aduh anjing mampus gue. Lucu bener. Lucu bener. Kalau gue tahu tahunnya, tapi nggak tahu berapa lama. 2020, sebelum nikah berarti gue sembuhin. 2020 gue nikah. Ya. Sebelum nikah, lu coba untuk selesaikan. Iya, gue nikah Desember, dari awal ini gue selesaikan sebelum nikah, gue selesai dulu. Kan lu bilang lu nggak cerita sama Yura. Tapi setelah itu Yura Ketahuan, karena tiba-tiba di depan dia, tiba-tiba untuk pertama kalinya di depan orang itu keluar. Tiba-tiba gue nangis aja gitu. dengan pemicunya nggak jelas juga. Nggak jelas. Dia tuh lagi cerita tentang masalah dia sama orang lain gitu loh. Ini orang, kenapa ya gini, nyebelin, dia lagi nangis. Terus gue nahan, fuck ini kenapa keluar sekarang gitu loh. Aduh please jangan depan Yura gitu. Tiba-tiba gue nangis, dia pikir gue punya masalah juga dengan orang itu gitu. Kamu kenapa ada masalah juga? Enggak apa-apa. Nggak mungkin kamu nangis. Akhirnya gue cerita. Jadi semasa itu tuh gue, gimana jemputnya, pengen menyerah berkali-kali sebelum kejadian, selama rentang waktu itu gue mau nyerah aja deh, gue udah cukup enough di dunia gitu. Mau menyudahi. Mau menyudahi gitu beberapa kali, tapi yang selalu menghentikan gue adalah kebalikannya. Kalau Yura lagi di Kabah, gue lagi mau menyudahi, gue ada muka Yura lagi senyum gitu. Itu yang bikin gue harus bertahan demi orang ini. Gitu. Nah akhirnya pas di depan dia keluar, itu akhirnya gue ngomong untuk pertama kali, gue lagi depres, gue lagi gelap banget, dan dia kaget karena untuk orang-orang semua, Mbak Ika juga taunya gue tuh yang hahi aja, gue tuh yang bahagia aja, yang selalu jadi blow on di depan orang-orang gitu. Nggak ada yang tahu gue punya perasaan segelap itu gitu. Jadi dianya ketika gue cerita sama Yura, dia hanya diem, kaget gitu. Terus orang kedua yang gue ceritain adik gue juga kaget sekali. Terus yang ketiga ada Iwan Popo yang gue ceritain. Ada 3 orang itu yang gue cerita pertama. Mereka semuanya nggak ada yang nyangka gue punya perasaan kayak gitu. Ya. Memang ini tuh nggak tahu ya, timingnya pas banget. Kemarin itu kan gue habis ketemu sama sejumlah 25-27 orang yang bergerak di bidang kesehatan mental. Terus gue nemu fakta yang mengejutkan. Faktanya adalah menurut Kemenkes, 1 dari 10 orang itu ODGJ, bukan ODMK. ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Oke. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Bedanya apa sih? Kalau gangguan jiwa itu udah keganggu aja fix gitu? diagnose gitu lah. Oke. Masalah kejiwaan itu berarti gue ini kenapa ya gitu ya. Jadi artinya kemungkinan lebih gede lagi orang-orang yang punya masalah kejiwaan gitu. Nah terus kita ngomongin soal 1 di antara 10. Yang 1 ini mesti diapain? Yang 1 ini ternyata mesti ditemukan sama yang 9. Jadi lu kan ceritakan yang lain pada nggak sadar. Iya. Memang harusnya yang lain belajar untuk menyadari. Oh iya. Karena lu nggak bisa, istilahnya, kalau lu lagi kena serangan jantung, lu nggak bisa CPR ke diri lu sendiri. Ya kan? Orang lain diajarin CPR. Iya. Untuk menyelamatkan betul, lu. Betul. Makanya yang 9 ini harus bisa menemukan si yang 1 dengan nama CPR-nya adalah 3L. Look, listen, link. Jadi kita mesti tahu ciri-cirinya, mesti ngelihat ciri-ciri perubahannya, mesti mendengarkan ada masalah apa, abis itu nyambungin. Itu kejadian juga. Gua nggak tahu itu perse kayak gitu, maksudnya teknisnya kayak gitu. Cuman karena itu kejadian di gua dan nggak ada yang tahu gua kayak gitu. Setelah gua terobati, setelah gua baik aja, gua berusaha untuk menanyakan itu ke orang. Gua tuh rutin menanyakan kayak misalnya, kalau kita udah ngobrol nih gitu loh, mungkin setelah ini kita tukar nomor telepon WhatsApp, gue pasti akan, Ji, lu apa kabar? Lu baik-baik aja nggak? Jadi gue rutin menanyakan itu ke orang lain gitu loh. Salah satu yang gue tanyain adalah kemarin gue ketemu, ceritanya kita bisa di belakang layar, cuman gue kemarin sempat ketemu Marcel. Si Marcel di nikahannya Iki. Marcel mana? Widianto. Soalnya kan dunia musik, gue pikir Marcel Sihaan. Terus gue nanya ke dia, dia lagi hahi, bercanda-bercanda, guling-gulingan gitu. Terus dia duduk, tapi sepanjang itu gue ngerasa ada yang aneh dari dia. Terus gue pegang lututnya, gue bilang, Sel, lu baik-baik aja. Baik bang, kita mah asik-asik aja nih gitu. Asik-asik aja, seru banget. Terus gue pegang sekali lagi. Sel, lu bener baik-baik aja? Nangis. Bang, ini pertama kali ada orang nanya gitu ke gue. Nyokap bokap gue aja gak pernah nanya itu. Gue nanya loh padahal Mbak. Nah iya, terakhir gue juga nanya. Dia juga sepertinya ada pengen dia ceritakan tapi dia holding sekali gitu. Yeah. Untuk, gue tahu lu
care sama dia. In some way lu care sama dia, gue juga care, tapi ya gitu. Memang ya, kemarin lagi di obrol-obrolan ini, yang awareness-nya lebih tinggi terhadap kesehatan mental itu rata-rata perempuan. Padahal angka bunuh dirinya paling tinggi laki. Oh, datanya itu? Iya. Iya, wow. Kemungkinan besar karena laki-laki lebih lekat stigma kesehatan mentalnya. Artinya takut lemah, Iya. takut nangis. Kita kan, gue nggak tahu lo ya, kalau gue mah nangis mulu. Gue ketemu psikolog gue setiap kali kasih tahu, oh gitu, gali, astaga iya bener, Enak banget. Iya gue. Nah gue belum bisa kayak gitu, gue belum bisa ngobrol sama orang baru terus itu jarang banget. Ya ini sih psikolog gue sih sebenarnya udah kenal cukup lama sih. Iya. Tapi artinya laki-laki memang lebih banyak yang unresolved gitu loh. Iya. Jadi nggak kedenger ceritanya, nggak ketemu. Iya. Lu sendiri kan tadi lu cerita ya, orang kan taunya lu ketawa-ketawa segala macam. Tapi ada pola yang berubah nggak dalam hidup lu? Pola apa nih? Contoh gue ya, gue baru sadar gue depresi setelah gue cerita, kok ada yang aneh ya. Dan ini ketika gue cerita ke psikolog itu bukan karena gue merasa ada yang aneh terus gue emang pengen menanyakan kenapa keanehan ini muncul. Gue cuma ngomong aja, baru tapi emang aneh sih, gue biasanya mandi mulu tapi sekarang nggak pernah mandi gitu. Terus dia bilang, berapa lama nggak pernah mandi? Di New York tuh gue bisa sebulan nggak mandi. Karena dingin, karena ketika musim dingin. Tadinya gue pikir karena musim dingin. Terus kan gue ada urusan ke Jakarta kan, di Jakarta juga gue nggak mandi. Males banget mandi gitu. Gue pikir itu males, males aja. Walaupun memang harus gue akuin aneh, gue kalau di Jakarta mandi mulu. Berangkat mandi, pulang mandi, masih bisa mandi sebelum tidur, mandi mulu. Jadi ada perubahan pola. Ketika gue cerita sama psikolog gue, ternyata itu adalah salah satu contoh, salah satu ciri depresi. Oh. Nggak bisa keluar kasur, hoarding, nggak bisa buang barang. Iya. Itu tuh contohnya gitu. Tapi kan gue nyadar karena ada pola yang berubah. Gue biasanya seneng mandi, tiba-tiba nggak suka mandi aja. Gue pikir karena dingin, ternyata nggak juga. Katanya juga yang mesti di-look dalam 3L kan look, listen, dan link. Yang mesti di-look itu adalah perubahan pola dalam relationship, productivity, sama satu lagi gue lupa apa. Tapi lu mesti ngelihat perubahan polanya itu. Nah lu sendiri saat itu nyadarin ada pola yang berubah nggak? Atau enggak juga? Gue nggak nyadari ada apa-apa. Ya hanya itu aja, simptomnya itu. Tiba-tiba gue nangis, nggak bisa gerak terus nangis. Tapi kalau misalnya pun ada habit yang selalu gue lakuin adalah gue tuh harus punya waktu sendiri dan main PS. Gue tuh hanya main PS, main FIFA gitu loh. Yang lawan komputer, yang gue menang terus gitu. Tapi gue harus lakukan itu, kalau nggak gue lakukan itu, gue bisa begadang sampai besoknya. Karena gue overthinking di sini banyak banget gitu. Ketika gue main sesuatu, main FIFA, tuh gue selalu bisa mikirin satu hal aja dalam satu waktu. Iya. Dan gue selalu menonton film yang sama berulang-ulang. Setiap mau tidur, gue tuh selalu nonton The Big Bang Theory, yang gue udah tahu sama How I Met Your Mother. Gue tuh berulang ini sampai tamat, gue ulang kesini sampai tamat, ini terus berulang-ulang. Kalau lu apa yang lu cari? Kepastian. Sama gue juga. Gue ngerasa Comfort. comfort. Gue ngerasa gue udah tahu ini apa yang akan terjadi, jadi gue tenang gitu. Lu, gue udah nyobain untuk nyocok-nyocokin. Lu sejauh apa nyari pola, nyari comfort gitu? Kayak contohnya, gue juga kalau lagi capek atau lagi escapism gue itu bukan bener-bener escape, gue balik ke pattern gitu. Jadi gue nonton film yang sama tuh memang bener bisa berulang-ulang. Nonton video YouTube yang sama bisa berulang-ulang. Bahkan gue kalau makan ke sebuah restoran, menunya itu mulu. Itu sama. Gue tuh bisa makan satu menu 3 bulan full. Iya. Pagi siang malam gue bisa. Kenapa kita ya? Atau kita ngobrol ke psikolog bareng ya? Ini kenapa sih gak? Gitu. Tapi mungkin kemungkinan emang kita mencoba untuk coping dengan ketidakpastian, dengan apa yang kita tahu, ini mah gue udah ketebak gitu, ini bakal kayak gini. Mungkin karena capek juga. Ya, terus gue kan sudah berobat tentang masalah itu, gue sudah mengobati, dan akhirnya sudah baik-baik aja. Sampai akhirnya, gue tuh tadinya gak akan bikin album sih. Gue tuh, sampai akhirnya gue tuh ada pertanyaan ke Yura, sayang kenapa ya nggak ada orang lain bisa ngertiin aku gitu. Gue tuh ngerasa nggak dimengerti sama orang lain gitu. Selalu aja ada ya Allah. Ini aku lagi mengerti. Gue tuh selalu ngerasa, gue tuh bisa ngurus orang lain. Karena gue ngurus labelnya Yura kan. Label gue sama Yura, gue ngurus orang lain, gue ngurus artis lain. Orang lain ngerasa diurus sama gue, bisa diurus sama gue, ngerasa bisa di ngertiin sama gue. Tapi gue ngerasa nggak ada orang bisa ngertiin gue. Dan nggak ada orang yang ngebelain lu. Iya. Suka kayak gitu nggak? Iya betul. Iya. Gue nanya itu ke Yura, terus dia bilang, ya gimana orang mau ngertiin kamu? Orang kamu nggak pernah bilang kamu orangnya kayak apa? Anjing ya juga ya.
tulislah gitu loh. Kamu tuh nulis buat orang lain, kamu nulis tentang aku cerita, kamu tulis jadi lagu bagus. Orang cerita ke kamu tulis jadi lagu bagus. Kamu tulis tentang diri kamu sendiri gitu. Terus akhirnya gue memberanikan diri nulis ini gitu, nulis album ini, 9 lagu ini. Langsung lagu atau tadinya journaling dulu? Langsung lagu. Karena gue sudah ada di kepala gue kan memori gue. Nah yang jadi masalah adalah ketika gue open lagi hal-hal yang udah sembuh, gue mengingat lagi perasaan yang sakitnya seperti apa. Dalam beberapa waktu, mungkin 1,5 bulan sebelum rilis tuh gue kacau banget. Karena perasaannya ada di atas semua. Tiba-tiba dari gue kecil sampai gue kemarin tiba-tiba semuanya ada semua. Dulu kan satu, gue beresin satu, gue tanam, gue tanam. Sekarang semuanya ada di atas gitu. Sampai ada satu momen gue inget banget, gue lagi berdua sama Yura, lagi ngobrol, terus kita lagi ngomongin masalah ini lagunya mau kita apain ya gitu. Strategi marketingnya apa, gue lagi ngomongin bisnis yang menurut gue campaign-nya bisa gini, gue campaign-nya sampai gini. Sampai gue nanya sama Yura, sayang kenapa aku pusing ya gitu loh. Lu pernah nonton ini, kemarin nonton Inside Out 2 nggak? Nonton? Ya, adegannya persis kayak gitu. Jadi gue lagi ngobrol sama Yura, dia di depan gue, terus sayang kenapa aku pusing ya? Sayang stop. Dia bilang, hah kenapa? Terus dia cerita, dia ngeliat gue tuh ngomong kayak gini. Jadi menurut aku tuh kalau misalnya kita ini, jadi gue gitu ngomongnya. Oh iya? Gue gitu, blinking cepet banget. Tapi gue ngerasa biasa aja, gue ngerasa ngomongnya kayak gini aja. Yura yang ngeliat? Terus dia ngeberhentiin gue. Jadi inget gak ketika si anxiety lagi? Iya. Persis kayak gitu. Badan gue nggak bisa nahan. Jadi anxiety gue lagi tinggi, kepala gue dipaksa untuk berpikir, badan gue udah capek nggak bisa nahan. Jadi gue blinking gitu kata Yura. Kayak gitu, dan itu rasanya aneh banget. Itu pertama kali hidup gue kayak gitu. Si lagu ini kan usaha lu untuk apa, berdamai atau sekedar berbagi atau gua akhirnya sebentuk terapi sendiri? Iya itu, yang bentuk terapi sendiri untuk lebih ke yang balik lagi. Gue tuh ngerasa gak dimengerti sama orang, Ji. Jadi gue bikin album ini, at least orang-orang yang di sekitar gue, ketika gue melakukan sesuatu hal, mereka mengerti kenapa gue seperti itu. Gitu. Pengen ngenalin diri gue juga, kayak misalnya ada lagu yang pertama adalah Daur Hidup. Lagu pertamanya adalah, hai perkenalkan, aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita gitu. Jadi gue memperkenalkan diri ke orang lain. Terus ada lirik, mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat. Jadi gue menceritakan dari lagu Daur Hidup itu merangkum semuanya gitu loh. Jadi di album gue tuh menceritakan gue beberapa kali mati gitu loh. Dari mati yang terkecil, yang tersimpel, dari patah hati pertama gue, sampai mati terhebat ketika nyokap gue meninggal. Terus, tapi yang gue sadari ketika apapun masalah di hidup gue, yang paling konsisten di kehidupan kita, at least buat gue adalah masalah gitu. Ketika gue bisa menyelesaikan masalahnya, syukur. Kebanyakan nggak bisa. Yang gue pelajari sampai sekarang adalah tugas gue adalah bertahan. Bertahan aja dulu gitu. Kadang-kadang lu nggak perlu selesai masalahnya kok. Bahkan kadang-kadang lu harus abaikan aja masalahnya. Ini nggak worth it untuk lu kasih atensi gitu. Lu bertahan aja dulu gitu loh. Karena mau gua nangis-nangis, mau gua mengeluh, mau gua teriak-teriak sama orang, hidup mah akan tetap jalan aja. Dunia mah akan tetap berputar. Nggak ada lu, dunia berputar kok. Gitu. Jadi kalau lu nggak bisa ngapa-ngapain, bertahan aja dulu. Nah, kurang lebih gitu. Ada sesuatu ya yang juga gua sadari belakangan ini dan gua konfirmasi sama si orang-orang kesehatan mental kemarin. Salah satu masalah terbesar kita itu disebut rumination. Rumination. Oke. Itu adalah kegiatan sengaja berlarut-larut dalam kesedihan. Makanya profesi yang paling tinggi potensi bunuh dirinya itu penulis. Karena penulis tuh bertahan lama dalam pikirannya. Jadi dia berlarut-larut. Itu tuh masalah. Lu sedih dan sengaja berlarut-larut, itu memperpanjang masa lalu. Emang lu harus keluar. Masalahnya nggak selesai memang, mungkin lu nggak tahu solusinya, keluar aja dulu. Dan gue berpikir, anjing bener banget, gue di level yang paling sederhana emang sering rumination. Gue kalau patah hati, gue dengerin Boyz II Men mulu. Iya, ini Boyz II Men anjing juga nih, membuat saya jadi rumination, dengerin Doing Just Fine, Four Seasons of Loneliness. Kan kita kalau patah hati kan, gue jadi inget, lu inget Harmoko ngelarang lagu Cengeng nggak? Enggak, gue nggak inget tadi. Ada tuh siapa yang nggak ada yang tahu, lu nggak angkatannya beda semua, tapi dulu Harmoko itu melarang lagu cengeng. Pemerintah Republik Indonesia melarang lagu cengeng. Tapi sekarang gue ngerti,
Karena lagu cengeng itu membantu rumination. Kita tuh cenderung suka berlarut-larut dalam kesedihan, padahal nggak perlu. Bener kata lu, kadang-kadang kita nggak perlu pikirin, tinggalin aja. Terus bertahan hidup aja gitu. Iya, yang gua at least orang Indonesia ya, yang gua tahu kenapa lagu-lagu galau tuh gede sekali streamingnya gitu, karena orang kita tuh lebih senang sekali merayakan kepedihan gitu. Iya lagi. Dirayakan kepedihan gitu. Daripada bahagia itu paling cuman satu waktu perayaan, habis itu beres gitu. Tapi Soalnya kesedihan tuh berlarut-larut. kadang-kadang ya, perayaan kita akan kesedihan adalah bentuk besarnya cinta. Kebayang nggak? Ini tuh bukti loh. Kayak gue nggak bisa move on dari pacar gue itu dan sedih berlarut-larut adalah karena gue pengen bilang sama diri gue sendiri, emang gue tuh cinta loh sama dia gitu. Padahal kan, if you don't stop, you can't move on gitu. Iya. Iya. Kalau gue tuh punya kebiasaan ini, kalau gue patah hati, gue tuh sedihnya gue tuh penganut titik puncak. Kayak misalnya kalau gue flu, gue makan es krim. Biar flu-nya parah, habis itu sembuh gue. Berhasil nggak? Kalau buat gue berhasil. Sama ketika gue patah hati itu gue diam di kamar, nggak keluar sama sekali, yang nggak mandi gitu. Gue cuman keluar kalau misalnya mau berak mentok. doang. Mentok, biasanya 3 hari gue mentokin, tapi sedihnya kayak gila sedih banget. Beres udah. Nggak bahaya ya? Nggak tahu, karena gue belum pernah dapat Iya sih. penyuluhan tentang itu kan. Mungkin aja itu yang akhirnya bikin gue kayak mati rasa gitu-gitu tuh. Mungkin aja berbahaya gitu. Cuman dulu tuh gue kayak gitu. Dan si album ini, sekarang setelah proyeknya selesai, harusnya kan lega ya. Harusnya ada perasaan lega. Gua memperkenalkan gua kepada dunia. Tapi dibuntuti anxiety nggak? Iya. Dijudge atau apa? Kalau Anxiety dijudge enggak, lebih ke yang tadi gue bilang perasaan yang ada di atas gue belum semuanya reda gitu loh. Masih ada sampai sekarang masih di atas juga, jadi gue masih sering tiba-tiba nggak kuat. Rasa gitu. apa yang paling teringat? Sedih, rindu, marah, bingung? Ada loh orang Kecewa, yang banyaknya kecewa. Kecewa. Gue tuh banyak sekali menggantungkan rasa percaya gue sama orang terus dikecewakan gitu tuh. Itu yang paling hit gue. Gitu, Ini in terms of relationship atau in terms of semuanya? Semua. Relationship, bisnis, semua gitu loh. Wow. Karena gue tuh, kejelekan gue adalah ketika gue percaya sama lu semua. Oke, gue percaya sama lu. Gitu. Karena gue belajar untuk ngasih kepercayaan sama orang. Karena biasanya gue dari kecil kan apa-apa gue handle sendiri gitu loh. Ketika gue mencoba itu ke orang lain dan kayak patah lagi hati gue. Kayak gue sempat dari Bandung mau pindah ke pilihan gue antara pindah ke Jogja atau pindah ke Kalimantan waktu itu. Untuk? Gue udah muak sama orang-orang. Untuk mutusin aja gitu, Iya, mutusin. gue udah semua, gue waktu itu pergi ke Jogja pertama. Ke Jogja, gue handphone gue taruh semua, nggak ada yang gue bawa. Gue taruh semua handphone, gue berangkat ke kereta. Gitu. Sampai akhirnya sahabat-sahabat gue ada berempat nyariin gue. Ketemu di Jogja, aneh banget. Gue lagi makan, hah, kenapa ada di sini? Please pulang. Wow. Terus gue ngelihat mata mereka bisa begitu tulusnya, mereka nangis di depan gue oke. Gue harus bertahan demi 4 orang ini. Sama buat gue tuh yang bisa bikin bertahan adalah at least ada 1 orang yang sayang sama gue, itu sudah cukup deh gitu. Dunia masih indah untuk gue bertahan. Agree. Ya, kalau lu pernah mati berkali-kali atau mati terakhir lu apa sih? Gue tiap kali open mic nggak lucu berasa kayak mati sih. Mana di New York gue open mic mulu tiap hari. Tapi mati yang lu deskripsikan tuh apa? Karena gue sering pengen bunuh diri juga. Oh gitu juga? Iya. Sekarang udah nggak terlalu. Kalau dulu tuh karena marah. Saking marahnya pengen lompat. Iya. Kemarin gue habis ketemu sama, tapi kayaknya boleh diceritain, kayaknya boleh. Boleh nggak ya? Ada seorang penulis yang juga sama, ternyata hampir mirip sama gue. Setiap kali dia ke mall, ketika dia lagi di ketinggian, dia ngelihat ini kalau ini patah doang atau mati. Gue tuh sampai kayak gitu juga. Dan pernah waktu itu lagi di tol, lagi di taksi, lagi kenceng-kencengnya, gue pengen buka pintu, terus tangan gue di sini. Pengen jatuh aja. Tapi karena marah yang teramat. Karena lu lagi marah gitu? Iya. Marah yang teramat, terus gue suka menyakiti, tapi gak pengen nyakitin orang, akhirnya pengen nyakitin diri. Gue suka mukul pala. Tendensi itu ke gue juga ada, gue mikir kayak, gue jedotin pala gue kali ya. Iya. Dulu mah masih mending. Sekarang udah gak bisa. Tapi dulu kalau gue marah, gue push up handstand. Ekstrim gak tuh? Kayak tentara gue ya. Push up handstand karena marah banget dan harus keluar cepet banget. Dan gak ada yang lebih capek daripada push up handstand. Nah, kalau misalnya gue mau nanya, kayak misalnya karyawan lu nih, anak-anak lu, mereka lagi ngelakuin kesalahan. Lu marahin mereka duluan atau lu nyalahin diri lu sendiri?
Enggak sih, langsung marah mereka duluan. Nah kalau gue ke gua dulu, gue balik ke guanya dulu. Anjir kayaknya gue ada yang salah deh. Kenapa ya mereka bisa ngelakuin kayak gitu pasti ada salahnya di gue nih. Gue cari tahu dulu di gue keras ke diri gue dulu gitu loh. Baru abis itu gue nanya ke dia alasannya kenapa kayak gini. Gitu. Kalau gue karena namanya juga ini ya, triggered by anger, meledaknya ke mereka dulu. Baru lama-lama, kayaknya ada salah gue juga di situ. Gue tuh selalu, sebenarnya yang jelek dari gue itu adalah, dan ini dikasih tahu sama istri gue sendiri juga, kemampuan gue menahan rasa sakit itu ekstrim, fisik dan mental. Jadi kadang-kadang gue tuh nggak sadar kalau gue sakit, sampai benar-benar pingsan gitu. Gue bisa kaki berdarah-darah, nggak kerasa kenapa-kenapa. Karena apa main bola, main bola dan segala macam. Orang nunjuk kaki lu kenapa gitu, kaki gue kenapa. Jadi namanya ketahanan terhadap sakit itu tinggi, termasuk sakit mental. Dan itu jelek. Dan kekuatan gue juga kekurangan gue. Kekuatan gue itu kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi. Iya. Tapi termasuk kemampuan beradaptasi sama situasi jelek. Kebayang maksud gue. Jadi situasi jelek, tapi gue bisa. Iya dan itu salah gitu. Harus orang lain mah normalnya tuh kayak nggak betah di situasi jelek, tapi nggak tahu gue gitu mulu. Akhirnya gue terpuruk, tiba-tiba orang bilang ada yang salah sama hidup lo gitu. Nah itu yang jadi kendala. Ini tuh sebenarnya tuh kita berdua nih orang ngobrol yang belum selesai sama masalah mental masing-masing. Orang sotoy ngobrol sama orang sotoy. Iya. Jangan didengar ya. Iya. Dinikmati aja karyanya. Ini hanya pengalaman kita berdua aja. Iya. Dinikmati aja karyanya. Karena lu musisi pertama yang promo di gue tuh nggak tahu nih ujung promonya apa. Silakan dengarkan di platform. Iya, gue tuh pengen teman-teman apa lu sebutan apa teman-teman? Orang goblok. Gak ada penonton gue, gak ada penonton aja. Iya, yang suka nonton dulu. Gue tuh pengen ngasih tahu karena gue rasa apa yang gue tulis di album gue Daur Hidup ini ada 9 lagu. Gue kayaknya nangis dia denger lagu. Gue bisa beresonansi banyak sama pendengar lu gitu loh. Karena gue termasuk salah satu pendengar lu soalnya gitu loh. Jadi gue pikir kayaknya cocok deh gue bawa ke pendengarnya Panji gitu loh. Ada 9 lagu di situ. Terus ada satu lagu yang menunjukkan betapa kerasnya gue liriknya gini. Ku terlalu keras pada diri, bilang bodoh kepada otakku ini. Jadi hal-hal yang bikin ada orang lain yang salah, tapi gue ngebego-begoin diri sendiri. Salahnya orang lain, gue ngambil tanggung jawabnya gitu. Sampai satu saat gue mikir, semua ini untuk apa ya gitu loh. Gue tuh ngapain sih gini-ginian. Terus ada satu lagu lagi, gue lagi ngobrol sama teman-teman gue di kafe, ketawa-ketawa lagi, haha. Terus sebelah gue ada kaca gitu. Gue ngeliat cermin. Ngeliat cermin, gue lagi ketawa, tapi gue ngeliat mata gue sedih banget. Terus malamnya gue kenapa ya gitu. Gue tuh ketawa-ketawa, mulut gue senyum tapi mata gue tuh lirih banget. Terus gue bikin lagu judulnya Kamu Sedih Tanda Tanya gitu. Jadi banyak ngobrol tentang diri gue terhadap diri gue sendiri gitu. Obrolan-obrolan overthinking gue jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Itu gue tulis di sini. Perasaan gue yang gue tutupin tentang rasa kangen gue sama nyokap juga ada. Almarhumah nyokap gue. Itu ada lagunya judulnya Mah. Jadi sebenarnya gue tuh kemarin pas ngobrol sama Ika tuh, Ika kalau misalnya sempat sebelum kita ngobrol, Mas Panji dengerin dulu deh. Sayangnya belum ya? Sayangnya belum, cuma abis itu dengerin deh. Iya, kayaknya nangis deh gue. Kayak gue nangis. Tapi untuk pria, dan bayangin 40 tahun, 45 tahun, we're grown ups yang masih mencoba untuk memahami gue ini kenapa ya? Iya, buat adik-adik yang udah ngobrol, gue tahu gue kenapa. Tunggu nanti. Anda belum nyentuh 40. Bingung Anda nih, lihat nih. Abang-abangan lu kerjanya pakai kacamata baca sekarang. Gue kacamata tapi gue belum kacamata baca. Gue silindris. Oh silindris ya, gue silindris juga, kacamata baca juga, botak juga, semuanya lah gue. Udah gejala tua. Tapi silakan dinikmati albumnya Daur Hidup dari Done. Moga-moga dia bisa nyentuh perasaan yang pengen lu kunjungi tapi belum mampu gitu. Itu bagus banget kata-kata lu. Gue ini jenius bro. Gokil. Gila kali gue. Gokil. Ada lagi informasi penting yang gak sempat gue tanya tapi perlu keluar? Enggak. Ya denger aja di semua digital platform, di YouTube juga udah ada. Kalau kalian penasaran liriknya, video liriknya udah ada di YouTube gue, di kanal YouTube Done Maula. Terus live performance-nya udah ada juga di kanal YouTube Done Maula. MV-nya lagi gue kerjain dalam bentuk MV bersambung gitu. Satu lagi. Nice. Oke kalau gitu, terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you, bye-bye.